Politik Indonesia semakin hangat, cenderung panas ini. Muka nggak terbakar. Nah, di berbagai perkembangan situasi politik terakhir ini, beban psikis anak-anak Pak Mulyono bakal semakin abot. Ya gak hanya si Gibran dengan Fufu Fafa, atau Bobi dengan Blok Medan, atau Clara Yopo, atau juga si Ketua Umum PSI itu dengan private jet dan sebagainya. Seolah-olah banyak orang jadi berpikir negatif pada ketiga anak-anak ini, 2 anak dan 1 menantunya Pak Mulyono. Mereka semua jadi nggak sembarangan muncul di ruang publik. Kewedian itu kalau bahasa Jawanya itu. Nah, meskipun begawan bareng, tidak pernah bersama-sama, tidak di dekat mereka, cuma ngawasi dari media mainstream dan sebagainya. Ini tak pikir situasi sekarang benar-benar ngabut-abuti hidup mereka, langkah mereka, ya. Nyeret-nyeret, melakunya geliang-geliang. Nah, bila ada acara di sebuah tempat, pasti dipertimbangkan betul ini mau datang atau tidak. Di acara itu jangan-jangan sampai ada orang yang tidak suka sama keluarga Pak Mulyono, kan jadi berabe itu. Bisa memalukan dan ngisi-sini. Martabatnya bisa jatuh bluk. Lah nek ora piye coba? Terian Clara dan Fufu Fafa bakal menggema ketika dia jedul di publik. Nah, persis saat undian nomor urut Cagup di Sumatera Utara itu dan Cagup di Jawa Timur. Nek ana sing bengok ngono terus piye? Yang jelas mereka akan kisinan, malu. Baik Gibran, Bobi maupun Kaisang, kan nggak mungkin merintah pas pampres buat nangkep yang teriak Clara maupun Fufu Fafa terus digebukin, kan nggak mungkin itu. Dijamin tidak akan diperintahkan gitu. Nah, dilemanya di sini nih. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu semaput. Didiamkan bakal ada yang teriak begitu. Terus menerus diambil tindakan malah akan muncul perawalan publik. Piye coba? Mbuh ya, apa lagi pop di Gunung Semeru apa di mana saya nggak tahu. Moga-moga ndang jedul. Ambles bak ditelan bumi kaya Antasena lagi. Ya. Menjauhi kerumunan yang isinya random. Maksudnya random lah, random. Nah, itu ya bukan dari entitas tertentu. Kalau mereka hanya berasal dari satu partai misalnya, satu kelompok semacam relawan atau organ yang mendukung Pak Mulyono star keluarganya, ini bakal berani menampakkan diri. Kendel kayak kancane, ning nek terjun ke warga, delalah koncone renek isine mung orang-orang yang anti mereka lah. Ada kekhawatiran bakal pada teriak Fufu Fafa, Clara dan sebagainya. Nah, saiki iki loh, sekarang ini loh. Iya bener sekarang ini. Gibran lagi mumet ngadepi momentum 20 Oktober lagi. Pelantikannya nanti. Masih menunggu gugatan PDIP di PT UN juga tanggal 10 Oktober tuh. Dagdikduk ser ini. Artinya Gibran ini. Dirinya was-was. Khawatir tingkat dewa ini. Bila 580-an anggota DPR dan anggota DPD 152 orang tamu undangan pas dibacakan nama Gibran Raka Bumi Raka dudu tepuk tangan yang menggema, kan bahaya. Malah teriakan hidup Fufu Fafa. Kan paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden itu kan kebak penuh itu dan isinya random. Yakin bisa meminta hadirin nggak teriak Fufu Fafa? Atau MC-nya ngomong dulu nanti kalau pas pelantikan nggak boleh teriak Fufu Fafa ya, kan nggak bisa seperti itu. Meminta hadirin nggak teriak Fufu Fafa. Atau yang teriak didatangi Pamdal DPR, atau sebelum acara apa berani pihak Sekretaris Jenderal DPR mengumumkan dilarang teriak Clara atau Fufu Fafa. Gak mungkin kayak gitu akan dilakukan. Apa hubungannya Clara sama Fufu Fafa sama pelantikan kepala negara itu? Kan gak ada. Aku ya saya gak mudeng, gak ngeh itu
Clara itu sopo itu loh. Apa hubungannya sama keluarga besar istana? Lah nek Fufu Fafa aku ngerti itu soal akun lah. Nah, pas paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden ini kira-kira loh ini. Prediksi Begawan aja. Apa setiap anggota DPR, DPD dijejeri satu aparat atau polisi itu biar nggak teriak begitu, teriak ketak loh, apa ya gitu kan nggak bisa. Nah, cobalah nek Bang Adian misalnya nekat bengok itu, Adian Apitupulu, apa sing jagani wani nyekel itu. Wow, apa pasal yang mau dituduhkan ke orang yang teriak begitu di sidang paripurna MPR? Ingat loh, dalam Undang-Undang 3 yang mengatur kedewanan, mereka punya hak imunitas, kekebalan itu. Hak kebal berpendapat di sidang boleh asal tidak fitnah, melecehkan dan sebagainya. Hak kebal berpendapat adalah wakil rakyat tidak boleh diproses hukum atas pendapatnya di sidang kecuali penghinaan, hasutan, provokasi atau melanggar hukum yang lain tidak sesuai dengan etika dan sebagainya. Lah memangnya teriakan Clara atau Fufafa dianggap melanggar hukum? Hukum soal apa? Undang-undang nomor berapa pasal penghinaan seperti apa? Penghinaan sing kepiye seperti itu. Oh, ini bakal terjadi kira-kira. Lah lagian ini. Fufu Fafa kan wis dibantah dudu duweke Gibran atau wapres terpilih yang akan dilantik tanggal 20 Oktober nek sida. Berarti bukan penghinaan dong. Tidak menghina seseorang, udah dibantah bukan miliknya. Otomatis teriakan itu nggak bisa membuat wakil rakyat diproses, dipersalahkan, dikenai tuntutan hukum. Lantas teriakan hidup Fufu Fafa nggak bisa dimaknai sebagai hinaan. Nah ini makin dekat sama tanggal 20 Oktober ini, Gibran ini makin merinding ini. Deg-degan, was-was, gelisah, galau, takut semuanya beneran terjadi. Bener ini. Oh, Bang Aman ngerti lah. Ada Pak Mulyono di situ. Sing ame diganti sama Pak Prabowo. Tapi bisa apa Pak Mulyono misalnya ada wakil rakyat yang teriak begitu? Apa turun dari podium gitu, mendatangi yang bengoi, ya, lalu muni-muni marah-marah, persis kayak kita di kampung nek do padu itu. Nek anaknya diolok-olok terus bapaknya nesu apa ya gitu kan enggak. Moro ning omahe bocahe yang ngolok-olok ngejak gelut itu. Ya saya rusak negara kita. Nama dia sendiri juga makin rusak. Ora mungkin itu bisa dilakukan. Nah, beban paling besar kebetulan mencolok pada wapres terpilih, pada Gibran. Mengapa? Dia paling tua di keluarga Pak Mulyono itu. Dia anak sulung. Jabatannya juga se-Indonesia mau siji tok, orang kedua di Indonesia. Dan gayanya sebelum ini sudah memakai emosi banyak orang. Selama ini kan dia menikmati betul kebelaguan mereka. Belagu tahu belagu. Kalau saya ngatakan ya kemelintri lah itu gampang. Mulai adegan naruh telapak tangan di atas mata ini. Ya. Kan belagu itu. Tengok sana, tengok sini, kayak mencari sesuatu. Merendahkan dua kandidat lain yang secara usia saja berbeda. Statusnya berbeda, pendidikannya jauh. Itu merendahkan Cak Imin sama Profesor Mahfud. Ngece itu. Niradab atau miskin etika. Nah, dan bila sekarang giliran mereka seolah-olah direndahkan, ya introspeksi lah. Take and give. Kamu berbuat ya bertanggung jawab. Ngombe jamu pahit jadi sehat bisa. Ngombe gula diabetes itu take and give. Makanya Om Begawan mesti bukan siapa-siapa ini. Bukan siapa-siapa Om Begawan. Dan nggak pengen jadi pejabat apa-apa. Belas. Ini konten-konten ngompol ini berisi ujaran kebencianmu. Cuma ngeritik. Ya ngece, cenderung menghina janganlah. Sebagai orang Jawa ini hatiku ratekan gitu. Ngomporos masih ingat toh kalimat ini yang dikatakan oleh Gibran. Tenang Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah ada di sini. Oh, aku ini orang Jawa ngapain kempelintir menuk. Nah itu jelas-jelas menunjukkan kesombongan itu, kesombongan diri yang batas itu. Dulu Pak Prabowo tuh mak tersenyum gitu. Pak Prabowo tuh militer jenderal bintang 3, bekas Kopassus
digituin sama anak kecil, tenang-tenang. Emangnya apa mau diserang kok tenang-tenang. Tapi Pak Prabowo waktu itu hatinya sakit banget tuh, dibegituin itu sakit. Sama bocah, bocil, usianya baru separuh usianya dari usianya Pak Prabowo. Bocah kemarin sore lah kalau saya bilang. Yang karena dia punya power, kekuatan, karena dia anak presiden. Dia bisa peroleh banyak dukungan. Nah, cawapres itu dipertimbangkan sama Ketua Umum Gerindra. Mergo bapaknya ngalahkan dirinya sampai 2 kali loh, jangan salah. Bapaknya ya si presiden. Sehingga semua perlakuannya diterima. Wes, ben tak terima. Gitu dalam hatinya. Ini perkiraan Begawan aja loh. Perasaan kan bisa kita maknai gitu loh. Serius ini, gak main-main. Mas Jidan, nanti tolong ya, bisa ditayangkan lagi ya cuplikannya yang lain lagi gak ya? Bisa ya nanti ya? Oke, nanti ditayangkan lagi. Ini saya lagi bicara sama editor ya Mas Jidan itu. Supaya dimasukkan untuk supaya masyarakat penonton Ngompol itu bisa paham seperti apa itu. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Nah, sudah toh, bisa ditonton toh, bisa ditayangkan lagi toh. Gimana video itu sekarang ditonton? Gawe musirah itu. Gawe mangkel nanti enggak itu. Bayangkan sesombong itukah dia. Ayo dang, ini rekaman itu dicari di YouTube. Gampang itu. Share, sebarkan. Kira-kira nek disebar luaskan, diviralkan lagi. Atau dibuat jaket tulisan, tenang saja, saya sudah di sini. Tenang Pak Prabowo. Berani nggak? Jangan hanya menampilkan Samsul dan Putra Mulyono saja. Soal Fufu Fafa coba gimana? Wong aku sing ora milih Pak Prabowo ae lho, pas kejadian itu nggak habis pikir. Orang kayak gitu belum layak buat jadi pemimpin negara besar seperti Indonesia ini. Ini serius ini. Jangankan wapres tuh, gubernur, bupati, wali kota, dadi RT seperti Begawan ini aja. Gak memenuhi syarat adab, norma, etika. Itu yang utama, orang disenangi warga. Orang bakal dadi RT itu. Itu yang utama. Nah dalam agama, akhlak itu berada di bawah keimanan. Dan di atasnya ada ilmu. Jabatan letaknya di mana? Ngisor dewe. Adab, norma, etika itu yang utama. Oh, itu ora duwe blas kok. Memprihatinkan. Nah, tanggal 20 yang mestinya hari yang ditunggu-tunggu, waktu yang diimpi-impikan, namun tidak diinginkan terjadi. Monggo Ngompoles entuk ra setuju. Setuju atau tidak? Biasa wae lah. Besok tanggal 20 Oktober itu akan ada Mulyono, Gibran, Kaisang. Oh ya, pasti istri-istrinya ikut serta cucu-cucunya. Gak kebayang deh. Bila terjadi teriakan itu menggema, lantas keluarganya, Mbah, tanya itu, Pak, Fufu Fafa itu apa toh? Apa pahanya papa itu? Pupune papa itu. Serumpet itu lah. Mal, Mulya mal.